sekolah minggu lagi. Sudah siap semuanya? Oke, yuk kita akan memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi apa kabar? Yuk semuanya bangkit berdiri sambil tepuk tangan. Berdoa dulu sebelum kita melanjutkan memuji Tuhan. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh bangun dari istirahat kami. Saat ini kami akan memuji Engkau dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon bimbingan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, hari ini bersuka cita? Ada yang cemberut enggak hari ini? Sudah segar? Sudah mandi? Siap beribadah kan kepada Tuhan? Nah, untuk jadi anak-anak Tuhan, kita harus selalu sukacita di hati, selalu senang saat kita duduk, saat kita jalan, saat kita berdiri. Ya, mari kita menyanyikan lagu Duduk Senang. Kalau orang tua memanggil nama kita, kita diam aja atau gimana? Kalau kita dipanggil sama orang tua kita, sama mama, sama papa, atau mungkin sama opa, sama oma, kita tidak boleh diam aja. Harus jawab ya? Harus jawab. Kalau dipanggil diam aja, itu tidak baik ya. Kita harus jawab, ya mama, ya papa. Seperti itu ya. Kalau Tuhan mau panggil kita untuk melayani Dia, gimana maksud? Kita harus mau menjawab Tuhan. Kita harus mau ikuti kata Tuhan. Ya Tuhan, saya siap untuk melayani Tuhan. Seperti itu loh ya. Berarti kita harus menjawab panggilan Tuhan ya. Betul loh. Sesuai dengan lagu yang satu ini, judulnya apa maksud? Kita mau menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya.
Walaupun kadang-kadang kita jadi anak yang tidak taat pada Tuhan, tetapi Tuhan tetap sayang kepada kita. Nah, anak-anak, ketika kita mulai tidak taat kepada Tuhan, kita harus ingat kalau Tuhan itu sangat sayang kepada kita, sehingga kita akan kembali maju bersama Tuhan. Kita kembali menjadi anak yang taat. Oke, siap anak-anak? Siapa yang mau jadi anak taat? Yuk, kita mau menyanyikan lagu Bila Ku Ingat Cinta Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu kita mau menyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Alkitab, Alkitab. Berdoa dulu, mohon pimpinan Tuhan saat kita mendengar firman Tuhan. Yuk lipat tangan dan tutup mata. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk membuka telinga dan hati kami, supaya apa yang anak-anak dengar boleh tertanam dalam hati mereka. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, kita mau menyiapkan firman Tuhan pada hari ini.
anak-anak semua siapkan Alkitabnya ya. Kita mau baca bersama-sama. Nah, kita mau membaca dari Yunus pasal yang pertama. Ya, Losok bacakan dulu ya. Pasal yang pertama, ayat yang pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah Nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Apa yang telah kau berbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah, ada anak-anak apa pernah naik sebuah kapal? Nah, bagi anak-anak yang sudah pernah naik kapal tentu merasa senang ya,
melihat pemandangan di sekitarnya. Wah, indah sekali. Apalagi melihat air yang jernih. Kita bisa melihat ke dasar laut atau ke dasar danau ya. Tapi bagaimana jika saat itu terjadi angin ribut? Mungkin ada gelombangnya bertambah tinggi, bertambah ganas ya. Tentu awalnya kita yang tadinya senang, gembira, menjadi takut. Apalagi cuacanya mendung, cuacanya berangin, dan anginnya menghempaskan kapal yang kita tumpangi. Nah, tentu kita akan menjadi takut. Nah, begitulah yang terjadi pada seorang nabi yang bernama Nabi Yunus. Nah, pada waktu itu Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke sebuah kota yang besar yang bernama Niniwe. Di sana Yunus diutus untuk memberitakan pertobatan bagi orang-orang di Niniwe, bagi penduduk di sana, karena penduduk di sana itu amat sangat jahat ya, dan Tuhan itu akan menghukum kota Niniwe dan penduduknya itu. Yunus ditugaskan untuk mengabarkan berita pertobatan itu bagi orang-orang di Niniwe. Tapi apakah Yunus taat? Tidak ya, Yunus malah pergi ke lain tempat. Yunus tidak taat, Yunus tidak mau memberitakan kabar pertobatan itu, karena Yunus berpikir, ini orang-orang di Niniwe ini jahat sekali, mereka pantas mendapatkan hukuman. Itu yang dipikirkan oleh Yunus. Makanya Yunus melarikan diri dari Tuhan. Dia pergi ke Tarsis, menyeberangi lautan, dan dia naik kapal bersama-sama dengan awak-awak kapal di sana. Saat itu terjadilah badai, ombak yang besar, dan kapal yang mereka tumpangi lama-lama oleng, dan semua awak-awak kapal yang ada di sana tuh berteriak-teriak memohon kepada Allah mereka. Ini kenapa ini kok badainya semakin lama semakin mengerikan ya? Dan di situ mereka awak-awak kapal mulai membuang muatan yang ada di kapal, tujuannya untuk meringankan beban kapalnya supaya tidak tenggelam. Nah, di situ nahkoda kapal datang menjumpai Yunus, dan Yunus ternyata berada di bawah kapal. Dia malah sedang tidur dengan nyenyak. Nahkodanya berkata, "Pak Yunus, mengapa kamu bisa tidur dengan nyenyak? Padahal kita hampir binasa ini. Coba berserulah kepada Allahmu, kepada Tuhanmu, supaya kita bisa selamat dari badai ini." Kemudian akhirnya mereka ribut dan mereka memutuskan untuk membuang undi untuk mengetahui siapa yang menyebabkan badai topan itu. Kemudian Yunus mendapat undi itu dan mereka berkata, "Apa kesalahanmu sehingga bencana ini menimpa kita semua?" Dan ternyata Yunus bercerita bahwa dia melarikan diri dari Tuhan. Dan kemudian Yunus berkata, "Buanglah aku ke laut, campakkanlah aku, maka laut akan kembali tenang." Tetapi para awak kapal, mereka mungkin belum mau membuang Yunus ke laut. Mereka masih berusaha mendayung-dayung kapal ke daratan. Tetapi apa yang terjadi? Kapalnya semakin terombang-ambing dan mereka semakin ketakutan. Kemudian mereka bicara kepada Yunus, "Ya, ini sebaiknya kalau Yunus dilemparkan ke laut, Yunus akan tenggelam." Nah, mereka menjadi ketakutan. Dan akhirnya Yunus berkata, "Ini gara-gara aku, maka campakkanlah saya ke dalam lautan." Dan benar anak-anak, Yunus akhirnya dicampakkan ke dalam lautan. Dan ketika itu juga laut menjadi tenang kembali. Ya. Dan Yunus atas perkenanan Tuhan, dia ditelan oleh seekor ikan yang besar. Nah, sampai sini ya anak-anak cerita tentang Yunus pada kali ini.
apa yang dapat kita pelajari dari cerita Yunus ini? Nah, kita harus taat kepada perintah Tuhan, taat untuk berdoa, taat untuk memuji Tuhan, taat untuk beribadah kepada Tuhan. Kita juga harus taat kepada orang tua di rumah, ya. Kalau orang tua bilang jangan main game, jangan main HP terus, ya. Kita juga harus mau taat kepada orang tua. Di sekolah kita harus taat kepada perintah guru, ya, untuk mengerjakan tugas, PR dan lain-lain. Karena kalau tidak, nanti anak-anak akan mendapatkan hukuman. Ya, sekian cerita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada anak-anak pada pagi hari ini. Tolong kami anak-anak-Mu untuk taat, untuk mematuhi perintah Tuhan, perintah orang tua kami dan guru kami, supaya kami menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan, biarkan firman Tuhan tertanam di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Thank